Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, SEMPD, dengan nomor NIDN 0912038003. Saya merupakan salah satu dosen tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palu dengan home base di Fakultas Agama Islam. Pada video PDD UKTPT ini, pada bidang pengajaran, saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pendidikan Islam, dengan kode mata kuliah PAI 6414. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 2 SKS dan berada di semester 4. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian manajemen pendidikan Islam, latar belakang yang diperlukan pada manajemen pendidikan Islam, paradigma baru dalam manajemen atau mengelola pendidikan Islam, unsur dan fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan aplikasi. Pendekatan dalam manajemen pendidikan, manajemen berbasis sekolah, pengertian kepemimpinan sekolah, manajemen kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, personalia, anggota, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, layanan khusus dan tantangan manajemen sekolah, administrasi, dan supervisi dalam pendidikan Islam. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, manajemen pendidikan Islam meliputi tentang konsep, fungsi-fungsi manajemen di lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, ada pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, kepemimpinan pendidikan Islam. Yang keempat, pengawas atau supervisi dalam lembaga pendidikan Islam. Yang kelima, manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Kemudian yang ketujuh, manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam. Yang kedelapan, ada manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang kesembilan, ada manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang ke-10, manajemen sumber daya yang berisi tentang biaya, sarana prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Yang ke-11, manajemen hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang ke-12, ada administrasi pendidikan Islam. Kemudian yang ke-13, sistem informasi dalam manajemen pendidikan meliputi konsep dan pelaksanaan dalam lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang keempat, penerapan Total Quality Management atau TQM dalam lembaga pendidikan. Bentuk dan metode pembelajaran mata kuliah ini yang saya gunakan adalah diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian metode ceramah. Adapun keterampilan yang saya inginkan dari para mahasiswa yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami konsep dan fungsi manajemen di lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kepemimpinan pendidikan Islam. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan atau supervisi dalam lembaga pendidikan Islam. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami manajemen berbasis sekolah. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen pengelolaan pesantren. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan
manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen sumber daya yang berisi tentang biaya dan sarana prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen hubungan madrasah pesantren dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan administrasi pendidikan Islam. Dan yang ke-14, mahasiswa dapat menjelaskan sistem informasi dalam manajemen pendidikan yang berisi tentang konsep dan pelaksanaan dalam lembaga pendidikan Islam dan penerapan TQM atau Total Quality Management dalam lembaga pendidikan. Berikut ini, marilah sama-sama kita saksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, ini di pertemuan awal kita ya. Ya, semuanya sudah pada kenal Ibu? Sudah? Ada yang belum? Ibu dengan berdiri ya. Ya, baik. Ibu perkenalkan, nama Ibu itu Ibu Nur Anissa, SE MPD. Kali ini Ibu membawakan mata kuliah, kita bisa sama-sama melihat manajemen pendidikan Islam. Mata kuliah ini diajarkan di semester 4, ya, program studi pendidikan agama Islam. Ya, kemudian ini kita bisa sama-sama melihat ada RPS. Di awal pembelajaran, Ibu biasanya memberikan RPS kepada mahasiswa ini untuk memberikan panduan kita karena kita ini bobotnya 2 SKS, maka pertemuan kita ini 18 kali pertemuan, 16 kali tatap muka, kemudian ada UTS, kemudian yang terakhir itu UAS, ya. Jadi sistem penilaiannya yaitu yang pertama Ibu ambil 40% untuk tatap muka. Mengapa di kehadiran itu Ibu ambil bobot yang besar? Karena di mata kuliah manajemen pendidikan Islam ini akan banyak membahas tentang teori tentang apa itu manajemen pendidikan Islam. Jadi di situ nanti Ibu bagi menjadi keaktifan kalian di dalam kelas, ya, kemudian bagaimana kalian dapat melakukan feedback dari apa yang Ibu telah sampaikan. Kemudian ada 20% itu untuk tugas, 20% tugas, kemudian 20% itu UTS dan 20% terakhirnya itu untuk UAS, ya, ujian akhir semester. Nah, di sini kita dapat melihat ada beberapa materi yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, yaitu yang pertama, di sini ada membahas tentang apa manajemen pendidikan Islam itu, ya. Ini yang akan kita bahas sebentar atau di pertemuan kita di awal, yaitu tentang konsep dan fungsi-fungsi manajemen di lembaga pendidikan Islam. Kemudian pertemuan kita yang kedua yaitu membahas tentang pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga itu ada kepemimpinan pendidikan Islam, keempat ada pengawasan atau supervisi dalam lembaga pendidikan Islam, yang kelima ada manajemen berbasis sekolah atau madrasah, yang keenam ada manajemen pengelolaan pesantren, yang ketujuh manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam, kemudian yang kedelapan ada manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam. Yang kesembilan ada manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam. Kemudian ke-10 ada manajemen sumber daya, biaya dan sarana prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang ke-11 ada manajemen hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakat
dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ke-12 itu ada administrasi pendidikan Islam. Yang ke-13 ada sistem informasi dalam manajemen pendidikan, konsep dan pelaksanaan dalam lembaga pendidikan Islam. Kemudian pertemuan yang terakhir yaitu tentang penerapan total quality management dalam lembaga pendidikan. Ya, seperti biasanya di awal perkuliahan, Ibu mau di antara kalian ada yang bisa memimpin doa? Ya, sapa ketua tingkatnya atau ketua kelasnya. Ayo, bisa mungkin dipimpin doa dulu. Ayo, kita berdoa sama-sama ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Amin. Ya, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam. Ya, di sini Ibu sudah buatkan PowerPoint. Apa itu manajemen pendidikan Islam? Ya, di sini bisa sama-sama kita melihat bahwa manajemen pendidikan Islam adalah disiplin keilmuan yang mempelajari tentang konsep dan praktek pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam menjalankan aktivitas pendidikan Islam. Ya, jadi kalau berbicara tentang manajemen, ada 4 komponen di dalamnya, yaitu ada perencanaan di dalamnya, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada pengarahan dan pengawasan. Ya, berbicara tentang manajemen pendidikan, nanti kita di sini banyak membahas tentang bagaimana manajemen pendidikan Islam itu di lembaga-lembaga pendidikan yang pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui bersama, yaitu ada yang tahu ya lembaga pendidikan Islam di Indonesia? Ada? Ada? Ini ada yang dari pesantren. Ada? Ya, salah satu contohnya yaitu pesantren. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel IT, ya. Banyak yang kita lihat sekarang ini lagi menjamur, ya. Padahal kalau kita pikirkan dari segi pembiayaan, lembaga pendidikan yang yang korelasinya lebih ke pendidikan agama, contohnya itu SD, SDIT itu pembayarannya lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya, ya. Mungkin berbeda dari tahun-tahun 98, pokoknya tahun 90 ke bawah itu tren pendidikan itu lebih ke pendidikan umum seperti di Kota Palu. Di Kota Palu itu kita melihat yang unggul itu kalau SMP itu SMP 1 atau SMA itu SMA 1. Tapi belakangan ini ada pergeseran yang sama-sama bisa kita melihat bahwa sekolah-sekolah unggulan itu lebih didominasi sekolah-sekolah yang memiliki nilai-nilai keagamaan di dalamnya, ya, seperti dari tingkat SMA itu SMA Cendikia, ya. Kemudian ada Al Azhar, ya, dari segi pembiayaan. Baik. Pertanyaan teman kamu tadi yaitu apakah manajemen pendidikan Islam ini hanya berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran dan Hadis merupakan landasan yang paling utama, ya, dalam manajemen pendidikan Islam. Tapi ada juga kita mengenal tentang pendapat-pendapat dari para ulama, itu dapat kita menjadikan suatu landasan lainnya selain Al-Quran dan Hadis tadi. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ya.
Ini. Oke. Di bagian prinsip Islam ada yang namanya persaudaraan. Ya. Dijelaskan Ya, baik. Oke, baik. Uh, teman kalian tadi menanyakan tentang prinsip manajemen Islam berdasarkan kepada persaudaraan, ya. Di dalam Islam persaudaraan itu sangat penting. Bagaimana di Islam sangat mengatur bagaimana tidak adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin, kemudian tidak ada perbedaan antara yang cantik, yang jelek, ya. Jadi di mana Islam sangat mengatur persaudaraan itu semua manusia itu dianggap semuanya sama, ya, tidak ada perbedaan di dalamnya. Kemudian kita dapat melihat mungkin dari zaman-zaman Rasulullah, di mana Rasulullah memiliki beberapa sahabat, ya, beberapa sahabat yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi di mana prinsip persaudaraan ini sangat ditekankan di dalamnya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW kita melihat dalam kesehariannya itu sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Ya, bagaimana teman-teman beliau itu justru beliau itu lebih mementingkan teman-temannya dibandingkan dengan keluarganya, ya. Jadi persaudaraan di sini sangat di Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Jadi kita tidak ada perbedaan di dalamnya. Kita setara semua, semuanya kita sama, ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke tantangan dan peluang manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kemudian perubahan teknologi dan perbedaan budaya. Namun, terdapat juga peluang besar untuk mengembangkan sistem pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Potensi untuk membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang efektif, serta mengintegrasikan budaya Islam dengan sistem pendidikan modern menjadi fokus utama. Ya, di sini sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang ini zaman teknologi 9.0, ya. Jadi bagaimana semua sistem pendidikan itu semuanya itu lewat online. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin kita sempat mengalami wabah COVID-19, ya. Itu mengharuskan kita itu tidak pembelajarannya itu tidak dengan bertatap muka. Jadi pembelajaran itu secara online. Bagaimana media pembelajaran itu sangat dibutuhkan pada saat itu. Jadi orang-orang yang gagap teknologi itu tidak akan tahu bagaimana caranya nanti kita belajar. Padahal kita tidak bertatap muka dengan dosen atau dengan guru, ya. Jadi bagaimana teknologi memudahkan kita dari segi pembelajaran, ya. Pada era pada era COVID-19 kemarin itu yang sangat kita rasakan bahwa teknologi itu sangat membantu dari hal pembelajaran, ya. Kemudian ada juga teknologi yang berdampak negatif kepada kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, dengan adanya pemakaian handphone itu anak-anak SD saja sudah bisa membuka YouTube. Mereka itu lebih mereka itu lebih mengingat, ya, lebih tahu, lebih mengerti tentang apa yang dilakukan orang di YouTube itu, atau tidak yang sekarang itu yang lagi tren itu TikTok, ya. Anak-anak itu pintar sekali itu mengikuti gerak gerak maupun lagu yang diajarkan di TikTok. Itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi dalam hal perkembangan teknologi pada saat ini, ya. Di sini juga selain
pemanfaatan teknologi, di sini juga kita sama-sama dapat melihat bahwa pengembangan sistem pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, ya. Bagaimana pengembangan sistem pendidikan itu kita harapkan ada nilai-nilai keislaman di dalamnya. Mengapa sekarang itu contohnya di sekolah-sekolah umum justru pendidikan agama Islam itu mereka membeli karena kurangnya jam pembelajaran di sekolah untuk mata pelajaran pendidikan, itu mereka menambah jam pelajarannya dengan memberikan biasa les les di akhir pembelajaran, yaitu ada les mengaji, ya. Karena kurangnya jam pembelajaran atau kurangnya jam pembelajaran pendidikan agama di sekolah. Jadi mereka menambah dengan mengadakan les untuk pendidikan agama itu sendiri. Mengapa sekolah-sekolah bernafaskan Islam itu lebih diminati karena mereka itu lebih banyak pembelajaran agamanya, jadi tidak ada untuk penambahan untuk pembelajaran agama di dalamnya. Justru pembelajaran umum yang banyak mereka tambah jam pelajarannya. Biasanya ada les bahasa Inggris, kemudian ada les matematika. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ini slide kita yang terakhir tentang peluang dan tantangan manajemen pendidikan Islam, yaitu manajemen pendidikan Islam menghadapi berbagai peluang dan tantangan di era modern ini. Peluang terletak pada kebutuhan masyarakat akan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan akhlak. Tantangan ialah adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan budaya global. Pengolahan lembaga pendidikan Islam yang efektif dan efisien menjadi kunci untuk menjawab peluang dan tantangan ini. Kemudian diperlukan kepemimpinan visioner, inovasi kurikulum, serta sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Ada di sini yang berprofesi sebagai guru? Ada, ya. Ibu ingin menanyakan apa pendapat kalian tentang adanya beberapa kali perubahan terkait mengenai kurikulum pembelajaran di sekolah. Ya. Ya, apa tanggapan kalian? Ada lagi yang lain? Ya. Kalau bukan inovasi itu kan kalau siswa tidak mencapai KKN semula media bersama. Tapi kalau PSD ini kurikulum merdeka ini walaupun siswa nilainya rendah tetap dia dinaikkan. Oh, seperti itu ya. Oke, jadi yang pertama tadi kurang bisa menyesuaikan dengan perubahan kurikulumnya karena kurikulum yang sekarang ini lebih ribet gitu dibanding kurikulum yang lain. Ya, sebelumnya ya. Kemudian teman kita yang satunya mengatakan bahwa kurikulum yang Merdeka Belajar ya, yang kita kenal dengan kurikulum kampus Merdeka Belajar, kalau tidak salah ya, bahwa siswanya walaupun nilainya kurang, tetap dia dinaikkan kelas ya. Menurut kalian itu adil tidak? Hah? Adil atau tidak? Dari segi apanya tidak adil? Ya, karena Ibu melihat untuk sistem penilaian sekarang ini tidak lagi seperti kita dulu memakai angka. Ya, ada yang 90, 80. Jadi sekarang itu memakai
A, B, tapi tetap juga ada apa namanya, A itu dari skor berapa sampai berapa ya. Tapi ada deskripsi di dalam raport siswa itu, ada deskripsi yang ditulis bahwasanya anak kita sudah memahami tentang apa. Jadi tidak seperti dulu hanya nilai apa namanya, nilai kemampuan kemampuan pembelajaran saja yang dinilai, tapi sekarang itu dengan sikap. Jadi penilaian sikap di dalam raport itu ada penilaian sikap di dalamnya. Jadi anak-anak itu walaupun nilainya kurang mungkin dari segi pembelajaran, tapi karena sikapnya bagus atau baik itu tetap dia dinaikkan. Ya, seperti kalian di perguruan tinggi itu ada namanya kampus kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi di sini ada ditawarkan kepada mahasiswa bahwasanya ada magang, ya magang, kemudian ada kewirausahaan Islam itu di program di semester kalau tidak salah ibu itu di semester 4, kemudian itu setara dengan mata kuliah yang akan kita ambil di semester itu. Jadi kalau kita mengikuti kegiatan Merdeka Belajar tersebut, itu memang waktunya agak lama, tapi dia setara dengan beberapa mata kuliah yang kita ambil. Ya, seumpama kita di semester 4 itu ada berapa SKS yang kalian ambil? 23 SKS. Jadi ketika kita mengambil apa namanya kegiatan Merdeka Belajar itu, contohnya mungkin magang, ya. Jadi magang itu akan disetarakan dengan mata kuliah yang kita ambil di semester 4 tersebut atau 23 SKS tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi memprogramkan mata kuliah, tapi digantikan dengan magang tersebut. Itu merupakan kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan kita yang sekarang, yaitu bahwasanya di perguruan tinggi itu lebih menitiberatkan bagaimana mahasiswa itu mampu menghadapi kompetensi apa namanya persaingan di dunia kerja, ya. Mengapa sampai dikeluarkan kurikulum kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Baik, sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti mungkin selanjutnya ke ketua tingkatnya, Ibu tunggu absensinya. Ya, nanti bisa diserahkan ke Ibu. Ya, setelah ini nanti kita masuk ke pertemuan kita yang kedua. Ya, pertemuan kita yang kedua nanti setelah ini Ibu akan memberikan materi untuk diberi dibuatkan makalah. Itu untuk pertemuan kita yang berikutnya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.